Kita semua ingin bahagia. Kalau dipikir-pikir, kita bekerja keras melakukan ini dan itu, dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Semua yang kita lakukan karena kita mencari kebahagiaan. Energi yang mendorong kita adalah keinginan untuk mengejar, mendapatkan bahagia. Nah, sebenarnya bahagia itu gimana ya? Gimana kita bisa bahagia? Kita bahas di video ini ya. Kenalin, saya Aji Santoso Putro. Kembali lagi di Muda Rasa. Di sini saya akan sharing apa aja sebatas yang saya pelajari dan alami. Semoga bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, boleh tolong subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, kali ini kita bahas tentang bahagia. Singkat saya, kalau kata Eckhart Tolle, untuk meraih kebahagiaan, seolah ada kondisi yang bisa kita tuju, atau sesuatu yang bisa kita tambahkan ke diri kita, atau sesuatu yang bisa mengubah hidup kita, mengubah diri kita jadi bahagia. Padahal ya kita sebenarnya sudah dan selalu bahagia, tapi kita ini nggak mengetahuinya. Kita taunya, mikirnya, bahagia itu adanya di masa depan, bisa kita dapatkan di masa depan. Bahagia atau bisa disebut kondisi pulih ya. Kita ingin meraih kondisi pulih, dan tentu saja kondisi pulih nggak bisa kita raih di masa depan. Lalu, ya hanya bisa melalui momen saat ini, di sini kini. Kondisi pulih hanya ada di sini kini. Kondisi yang ingin kita raih adalah konsep mental yang diciptakan pikiran. Kita nggak akan bisa meraihnya, karena itu konsep yang abstrak. Aku ingin menjadi, becoming something. Nggak menyadari, kita ini udah berada di kondisi yang ingin kita dapatkan itu. Jadi kondisi pulih itu bukan berada di masa depan. Nggak ada kaitannya dengan masa depan. Kita nggak bisa menjadikannya sebagai sebuah tujuan, sebuah goals. Kondisi pulih atau kita menyebutnya kondisi bahagia itu tadi nggak bisa kita jadikan sebagai goals. Tujuan, goals selalu terkait dengan masa depan kan? Karena pintu masuk ke kondisi pulih atau kondisi bahagia itu hanya ada di momen saat ini, di sini kini. Kalau kita jadikan itu sebagai tujuan, sebagai goals yang ingin kita raih, kita jadi mengabaikan, nggak menyadari pintu masuknya. Karena kita terlalu fokus melihat masa depan. Karena tujuan goals itu selalu terkait dengan masa depan, sehingga mengabaikan momen saat ini di sini kini. Inilah salah kaprahnya. Dilema yang dialami banyak orang pencari pengejar bahagia dan yang berproses memulihkan batin. Ini salah kaprahnya. Karena dari banyak yang mereka pelajari, dari banyak ilmu, banyak guru, ada kondisi pulih, kondisi bahagia, dan mereka mesti berusaha meraih kondisi itu. Mereka merasa bisa meraih kondisi itu. Dan seketika itu, mereka justru menjadikan kondisi itu, kondisi bahagia, kondisi pulih itu sebagai tujuan, sebagai goals. Membayangkan kondisi itu sehingga pikiran menciptakan bayangan yang ingin mereka raih di masa depan. Dan nggak menyadari, pencarian membayangkan, berusaha meraih kondisi itu kan doing ya, bukan being. Doing itu justru jadi halangan untuk sekadar hadir, being di sini kini. Karena pintu masuknya
hanya di sini gini. Kondisi pulih, bahagia, ego hanya bisa surut ketika kita ini terkoneksi dengan momen di sini gini. Nggak ada jalan lain selain itu. Hanya manusia yang udah capek mencari, dan mencari. Hanya manusia yang menyadari yang dicari ternyata udah ada di sini kini. Jadi kemungkinannya karena kita udah beneran capek terus mencari bahagia, mencari bahagia, terus berusaha meraih kondisi pulih, atau karena kita udah menyadari bahwa kenyataannya yang kita cari itu adanya hanya di momen saat ini di sini gini, sehingga barulah kita sadar. Nah, ada dua ajaran yang seolah bertentangan. Pertama, nggak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa rileks, beristirahat di present moment. Kenapa? Karena bahagia, pulih bukanlah kondisi yang bisa kita raih di masa depan. Jadi ya letting go. Lupakan jurus-jurus ilmu-ilmu untuk meraihnya. Rileks saja, istirahat aja. Yang kedua, kalau kita nggak menginginkan bahagia dan pulih, nggak seperti kayak seseorang yang tenggelam menginginkan udara. Tekad dan niat kita nggak sebesar seseorang yang ingin mendapatkan udara itu, nggak sebesar itu, maka kita nggak akan bisa bahagia, nggak bisa pulih. Yang tadi kita bahas cenderung lebih ke poin pertama ya. Tapi sebenarnya kedua poin itu, kedua ajaran itu, keduanya benar. Tekad dan niat yang besar sering disalahartikan untuk meraih sesuatu di masa depan. Padahal yang dimaksud di sini, tekad dan niat yang besar itu untuk menyadari hanya di present moment lah. Karena doing meraih kondisi di masa depan nggak akan membantu. Dan tekad dan niat yang besar untuk masuk ke present moment bukanlah doing. Jadi nggak ada yang perlu kita lakukan. Relax, istirahat aja. Hanya bisa mengizinkan present moment. Just be, just being. Jadi bukan perihal masa depan. Bukan becoming something yang bukan kita sekarang. Kita nggak bisa meraih yang bukan kita sekarang. Kita ini sudah bahagia, sudah pulih. Deep down, itulah sebenarnya yang kita alami. Already complete. Di permukaan, boleh-boleh saja. Banyak hal yang kita rasa perlu kita lakukan, tambahkan, pelajari, alami. Kita urusin ini dan itu. Membayangkan berusaha meraih kondisi di masa depan, doing, justru itu jadi halangan untuk sekadar hadir, being, just being di momen saat ini di sini gini. Banyak orang sulit memahami ini sih, pelan-perlahan ya, karena udah terbiasa dengan pola pikir, wah aku ini harus meraih tujuan di masa depan, aku ini harus becoming something. Padahal sekali lagi kita ini udah menjadi yang kita ingin raih itu. Yang diperlukan hanyalah menyadarinya, sadar, bangun. Di kedalaman diri sejati kita sudah menjadi apa yang ingin kita raih. Nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Segala sesuatunya, segala yang lainnya di permukaan hanya tarian, hanya permainan. Jadi nggak perlu lagi mengejar bahagia. Tekad dan niat yang besar, iya kita perlukan. Tapi tekad dan niat yang besar untuk masuk ke present moment di sini gini ya. Bukan tekad dan niat yang besar untuk meraih, mewujudkan bayangan masa depan, bukan. Nah kalau menurutmu gimana? Yuk kita obrolin di komen ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.